Chapter 2351, The God King Summons. Ini bukan pertama kalinya Jiang Chen di rumah God King. Kali ini, ia ditunjukkan ke lokasi yang berbeda untuk wawancara pribadi. Seorang petugas membawanya ke jantung rumah, dia tetap tidak gugup bahkan dalam menghadapi panggilan yang tidak diketahui. Di dalam, ia mencapai taman belakang di ujung gang kecil. Tetua Zen Junior, ini sejauh yang aku bisa. Halaman pribadi tuanku tepat di depan kamu, tetapi tanpa izin, tegasnya, bahkan kita tidak diizinkan masuk. Jiang Chen tersenyum lembut. Terima kasih atas masalahnya. Dia memberi hormat kepada pembimbingnya, mendorong membuka pintu melengkung dan berjalan masuk. Tinggi dan kokoh, God King itu berdiri di depan sebuah danau, tangannya menggenggam di belakang punggungnya. Tetua Zen Junior, Lord Crimson Waters menyapa dengan suara yang jelas, tersenyum tipis ketika dia mendengar langkah pemuda itu. Salam untuk tuanku. Jiang Chen menangkupkan tinjunya di awal penghormatan, karena sesuai dengan seseorang yang berstatus lebih rendah. Jangan berdiri di atas upacara. Tetua Zen Junior, lihatlah danau ini. Ini sehalus cermin, tetapi batu sederhana yang dilemparkan secara acak dapat menghancurkan ketenangannya. Bukankah itu mengubahnya menjadi merusak pemandangan? Dengan senyum lembut, God King itu menendang tanah dan mengirim kerikil ke dalam air, dengan kasar menggambar riak-riak di permukaan. Membaca yang tersirat, Jiang Chen juga tersenyum. Danaunya cukup dalam, itu memang gambaran ketenangan, tapi siapa yang tahu apa yang mengintai di bawah permukaan. Ketika arus bawah menjadi terlalu kuat, bukankah itu akan menyebabkan pusaran yang bahkan lebih destruktif? Dia belum tahu apa yang disinggung oleh God King itu, jadi dia menjawab dengan gayanya sendiri. Lord Crimson Waters tertawa keras, matanya berkedip. Kata baik, ayo masuk, duduk. Raja ini tidak melupakan prestasi kamu selama kompetisi. Aku ingin mengobrol dengan kamu, tetapi aku terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Berpikir butuh bertahun-tahun untuk menemukan peluang. Jiang Chen membungkuk. Aku berterima kasih atas pertimbangan kamu, tuanku. Sejujurnya, dia lebih suka tidak menarik perhatian tokoh terkenal seperti God King. Karena dia tidak dipanggil untuk pembicaraan cuaca kosong, dia dengan sabar menunggu tuan rumahnya memulai pembicaraan. Pria yang lebih tua bermain-main dengan cangkir anggurnya sebelum tiba-tiba menyebutkan, agak disayangkan seseorang dari hadiah bawaan kamu terjebak di Finstar. Aku selalu mencari bakat. Bagaimana kalau kamu bergabung dengan rumah aku dan bekerja untuk aku? Pernahkah kamu memikirkan hal itu? Upaya perburuan terang-terangan keluar dari bidang kiri. Terkejut, Jiang Chen bergumam, aku merasa terhormat dengan hormat kamu, tuanku, tetapi aku telah memberikan kata-kata aku kepada Sektoris Han. Aku tidak bisa meninggalkan Finstar dalam 60 tahun ke depan. Meski rela, tangan aku terikat. Aku mohon maaf. Tetua Zen Junior, kamu tampaknya tidak semua rela. Jauh dari itu, sebenarnya. Kamu terlihat seperti lebih suka melarikan diri pada kesempatan pertama yang kamu dapatkan. Pria yang lebih tua itu terdengar agak jengkel, namun tetap ramah. Jiang Chen tersenyum kecut. Tentunya kamu bercanda. Di Crimson Waters, apalagi yang bisa lebih menarik? Apakah begitu? God King itu menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan, seolah memindai pikiran terdalamnya. Dengan tenang, tuan muda itu mengangguk. Setidaknya, itulah yang aku pikirkan. God King itu mendesah pelan. Selama bertahun-tahun, aku sudah mencoba yang terbaik untuk memerintah Crimson Waters Minor. Tidak peduli gangguan di tempat lain, aku hanya berharap agar dunia ini tetap tidak terganggu oleh pengaruh eksternal. Tapi itu semua hanya angan-angan. Bagaimana dunia yang lebih kecil sepele tidak bisa diguncang keributan zaman kita? Meskipun dimaksudkan untuk tamunya, Lord Crimson Waters juga tampaknya berpikir keras. Kemana dia pergi dengan ini? Jiang Chen tidak bisa mendahului dirinya sendiri. Dia hanya mengangguk dan tetap diam. Tetua Zen Junior, menurutmu berapa lama hari-hari damai ini akan bertahan? Tanya God King itu, seolah menguji tuan muda itu. Yang terakhir berpikir sejenak. Tuanku, adakah yang bisa bertahan selamanya? Mari kita ambil pesawat Taiyuan sebagai contoh. Selama beberapa ratus ribu tahun terakhir, ia senantiasa berada dalam belas kasihan perubahan-perubahan penting. Untuk menjaga stabilitas di Crimson Waters sudah merupakan prestasi tersendiri. Tuanku, pengabdianmu pada domainmu sudah terkenal. Masalah mungkin mengintai di Cakrawala, tetapi itu bukan kesalahan kamu. Seorang pria tidak bisa berperang melawan pemeliharaan. Lord Crimson Waters menghela napas,
ekspresinya agak suram. Jadi menurutmu kedamaian tidak akan bertahan lama, kurasa. Jiang Chen menarik wajahnya. Aku belum lama kembali, tetapi dari apa yang bisa kukatakan, Kaisar Surgawi telah berhasil satu sama lain sangat sering. Volatilitas seperti itu tidak bisa membantu tetapi menghasilkan perubahan cepat atau lambat. Tuanku, jauh dari aku untuk menjadi penakut, tetapi aku tidak begitu optimis tentang Taiyuan. Kata-katanya jelas tidak mewakili pikiran batinnya, mereka hanya dimaksudkan untuk memancing keluar dari posisi God King itu. Benar saja, yang terakhir itu terlihat robek. Dia mungkin setuju dengan pernyataan Jiang Chen, tetapi mengingat statusnya, dia tidak bisa mengakuinya dengan keras. Apakah itu pendapat pribadi kamu? Atau apakah kamu berbicara untuk sekte kamu? Dia tiba-tiba berdatangan. Sekte Finstar. Jiang Chen mengerutkan bibirnya. Tuanku, kamu tentu sadar aku belum bergabung cukup lama untuk membentuk keterikatan yang mendalam. Aku secara alami belum membahas topik sensitif seperti itu dengan anggota sekte aku. Suatu kebohongan yang terang-terangan, tetapi dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Bagaimana dengan sekt Mistress Han? God King itu bertanya-tanya. Bahkan dia, pria muda itu menanggapi dengan tegas. God King itu terkekeh. Alih-alih melanjutkan jalan itu, ia mengangkat topik lain. Kudengar kamu punya paman yang agak sulit ditangkap. Mengapa begitu sulit melihatnya? Dia telah menjadi pengembara seumur hidupnya, jadi dia datang dan pergi sesuka hatinya. Dia ada di luar sana bermain di suatu tempat, tetapi untuk kehidupan aku tidak bisa memberitahu kamu di mana, balas tuan muda itu dengan sentuhan bibir yang masam. God King itu menghela nafas lagi. Suasana berubah sedikit menyesakkan, sampai desahan akhirnya memecah keheningan panjang. Tetua Zen Junior, kamu mungkin tidak sadar aku sangat mengagumi kamu. Aku tidak membenci kamu, aku yakinkan kamu. Beberapa hal yang mungkin sulit kamu percayai. Bahkan, aku memanggil kamu ke sini untuk mengevaluasi kamu untuk tujuan tertentu. Apa? Jiang Chen berkedip. Chapter 2352, Asit Jiang Chen belum tahu mengapa dia dipanggil. Cukup untuk mengoceh tentang hal-hal sepele ini. Tentunya Lord Crimson Waters tidak bosan. Raja ini menilai apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi penerus aku. Deklarasi meledak di telinga Jiang Chen seperti petir. Penerus. Dari mana tiba-tiba ini muncul? Sejauh ini dia hanya memiliki sedikit berurusan dengan God King. Dia menjawab dengan terbata-bata, mencari kata-kata yang tepat. Tuanku, junior ini tidak pernah berinteraksi langsung dengan kamu sebelum hari ini. Kamu tentu tidak bisa memiliki kesan sedalam itu pada aku, jadi aku tidak bisa membuat kepala atau ekor dari ini. Ada sesuatu yang disebut afinitas pada pandangan pertama. Kamu mungkin melihat seseorang seumur hidup dan tidak merasakan apa-apa, tetapi merasakan kekerabatan saat kamu menatap orang berikutnya. Tetua Zen Junior, siapapun yang mencapai tingkat God King cenderung memiliki beberapa proses pemikiran yang aneh. Itu masuk akal ketika Jiang Chen memikirkannya. Lord Crimson Waters terkekeh karena kurangnya tanggapan. Apa, kamu tidak menunjukkan banyak reaksi, meskipun ini pasti kejutan besar. Jiang Chen mengangkat alis bingung. Reaksi macam apa yang diinginkan tuanku? Aku hanya ingin mendengar pikiranmu. Tuan muda mengangkat bahu dan membalas dengan pertanyaannya sendiri. Tuanku, kamu berada di puncak hidup kamu sementara Crimson Waters berkembang dan damai. Bukankah masih terlalu dini untuk berbicara tentang seorang penerus? Siapa tahu, God King itu terkekeh. Segalanya mungkin tidak akan sama setelah konferensi God King. Itu selalu merupakan ide yang baik untuk merencanakan hari hujan. Sepertinya sedikit berlebihan. Tuan muda tertawa. Tidak begitu. Dilaporkan, ada gerakan tertentu yang bermaksud mengusulkan agar kami mengubah nama Taiyuan di konferensi. Ini akan menjadi perubahan dinasti atau kematian kita semua. Tidak ada jalan tengah. Perubahan nama. Meskipun dia sudah mendengar berita gembira ini, Jiang Chen pura-pura heran. Tidak akankah itu membuang berkat pesawat? Bukankah mereka takut ditolak oleh dao tertinggi dan menyebabkan bencana? Seperti yang kamu katakan, ada orang-orang gila di luar sana. God King itu menghela nafas. Apakah kamu mengerti sekarang mengapa aku terburu-buru? Jiang Chen tersenyum. Jika demikian, bukankah itu membuang semua tekanan pada aku? Tepat, itu sebabnya aku ingin melihat apakah tekad dan karisma kamu sesuai dengan tugas. God King itu tersenyum lembut. Jiang Chen tetap diam. Karisma atau bukan karisma, dia tidak terlalu tertarik untuk memerintah dunia yang lebih rendah.
Dia memiliki tujuan sendiri untuk cenderung. Crimson Waters Minor hanyalah langkah lain dalam perjalanannya. God King itu menghela nafas, membaca jawabannya dari kengganannya. Berpikir mantel penguasa dunia yang lebih rendah akan sangat menarik saat ini. Tampaknya pesawat ini memang tidak bisa ditebus. Aku awalnya berpikir generasi yang lebih tua telah kehilangan keberanian untuk berubah, kehilangan dorongan untuk mendorong ide-ide mereka ke depan. Aku pikir anak-anak muda dapat mengambil obor, tetapi tampaknya kamu bahkan bimbang dalam menghadapi tanggung jawab. Apakah Taiyan Plain benar-benar di ujung jalan? Petik 2. Nada God King adalah kesedihan murni. Jiang Chen terkejut. Dia mengira God King Crimson Waters orang yang terkumpul, bukan orang yang begitu sedih di depan orang lain. Apakah pria itu kehilangan keberaniannya ketika tekanan konferensi yang akan datang mulai membebani dirinya? Tuan muda itu mendesak, sejak dahulu kala, selalu ada kemunduran tertentu sebelum karma berjalan. Takdir masih memiliki rencana untuk Taiyuan. Oh, apakah kamu yakin? Tanya si God King. Aku mendengar bahwa Kaisar Langit Taiyuan belum mati, jadi nasib pesawatnya tetap hidup bersamanya. Atau setidaknya sampai dia meninggal dan token penciptaannya diambil oleh Dao tertinggi. Token dan berkah dari alam semesta yang dianugerahkannya adalah landasan keberuntungan pesawat. Dengan kata lain, yang terakhir ini terkait erat dengan Kaisar Celestial. Yang mulia Taiyuan hanya berada di tempat yang canggung, karenanya atmosfer menindas di wilayahnya. Tapi ada harapan selama dia hidup. Ini bukan pertama kalinya God King mendengar argumen ini, tetapi tidak ada yang pernah mengemukakannya secara langsung dan tajam, apalagi penjelasan logis tentang nasib dan karma. Nasib dunia yang lebih besar bergantung pada Kaisar Celestialnya. Tapi saat ini, penguasa Taiyuan yang sah sedang pergi sementara semua jenis kaisar palsu mencoba sepatunya. Penghujatan dan bita semacam itu tentu saja membawa sial bagi dunia. Itu adalah hukuman dari Dao tertinggi karena berdosa terhadap penguasa sejati mereka. Lord Crimson Waters memandang pemuda itu. Dia tiba-tiba merasa ada yang lebih dari dirinya daripada bertemu mata. Sia-sia baginya untuk menjadi sesepuh Finstar. Tetua Zen Junior, wawasan kamu sama dengan setidaknya tentang God King. Melihatmu seorang sesepuh belaka dari sekte yang tidak penting membuatku merobek rambutku dengan putus asa. Tuanku, statusnya hanya sementara seperti awan. Yang penting adalah aku tetap jujur pada diri aku sendiri. Aku memiliki perjanjian dengan Sektoris Han, jadi aku akan mematuhinya. Baik, dalam 60 tahun, aku berharap bahwa aku akan tetap hidup dan dalam posisi untuk melakukan penawaran yang sama. God King tersenyum mencela diri sendiri saat dia mengangkat cangkir tehnya. Tetua Zen Junior, aku tidak akan melihatmu keluar, katanya, menandakan akhir pembicaraan. Jiang Chen berdiri. Junior ini mengucapkan selamat tinggal pada tuanku. Semua ketegangannya lenyap begitu dia keluar dari mansion. Perjalanannya terbukti bermanfaat. Paling tidak, dia menanam benih di benak God King. Satu-satunya jalan keluar adalah mendukung Kaisar Langit Taiyuan. Semua pilihan lain mengarah pada jalan buntu. Jika God King itu menyadari kebenaran sederhana ini, maka teman-temannya yang God King juga akan mendukungnya dan bertarung dengan pertarungan yang baik. Itu akan menjadi penguatan terbaik untuk tujuan Kaisar Celestial. Bagi Jiang Chen, itu adalah hasil yang paling diinginkan. Dia tidak bisa menunggu. Dia benar-benar menantikan dimulainya konferensi. Taiyuan masih diselimuti miasma gelap, tetapi paling tidak, banyak yang sadar dan berangkat untuk menghilangkan kabut. Dan setelah gelap, fajar menyingsing. Chapter 2353, One Step Away. Han Suang meminta akun terperinci saat Jiang Chen kembali. Tuan muda dengan tenang wajib, menceritakan pertemuan itu dengan penuh detail. Suara dan wajahnya mengkhianati kesadaran dirinya. Tetua Zen Junior, aku agak tersanjung kamu menolak lamarannya demi aku. Jiang Chen tersenyum dengan tenang. Kamu salahkan dirimu karena begitu memesona. Hah, jangan beri aku itu. Aku tahu kita memiliki tujuan yang sama dalam pikiran, jadi keluarlah dengan itu. Karena menjadi God King berjudul tidak cukup baik untuk kamu, kamu jelas bertujuan lebih tinggi. Apakah aku benar? Jiang Chen tertawa. Aku katakan kepada kamu bahwa kami hanya menjelajahi jalan yang berbeda untuk tujuan yang sama. Jalan kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Aku akan menunggu kalau begitu. Han Suang tersenyum senang. Tawa gemilang Jiang Huang tiba-tiba datang dari luar tempat tinggal tuan muda. Bertemu dengan sekretaris saat aku pergi. Si kecil, aku tidak mematok kamu untuk tipe itu.
Sepertinya aku telah memilih waktu yang buruk untuk kembali. Wajah memerah yang jarang merayap naik ke pipi Han Suang saat dia dengan lembut menegurnya. Tetua Zen Senior, kamu menjalani kehidupan yang cukup baik, bukan? Kamu hampir tidak pernah menginjakkan kaki di sekte setelah kompetisi. Apakah kamu tidak menganggapnya terlalu mudah? Hahaha, Sect Mistress, kamu seharusnya melihatnya memiliki satu mulut lebih sedikit untuk diberi makan. Aku mengorbankan diri aku sehingga kamu dapat menghemat uang. Selain itu, bagaimana kamu akan melanjutkan dengan si kecil jika aku ada di sini? Jiang Huan melenggang masuk, menarik wajah untuk efek dramatis. Kamu sudah mengenakan pakaian kamu kembali. Tes, ini bukan pertama kalinya kamu bisa secepat itu. Cukup berpengalaman bukan? Berpengalaman pantatmu. Han Suang melotot padanya sebelum berjingkrak di awan parfum. Jangan terburu-buru pergi. Aku tidak akan terlihat, aku janji. Meskipun hati nuraninya jelas, Han Suang melarikan diri seolah-olah dia bersalah, lepas landas seperti angin sebelum tetua Zen Senior dapat menyeretnya kembali. Melihat sosoknya menghilang, Jiang Huan melirik Jiang Chen dengan senyum ambigu. Tuan muda, jangan bilang ada sesuatu yang benar-benar berperan di sini. Jiang Chen mendengus, bagaimana menurutmu? Aku tidak yakin. Tuan muda, aku tahu kamu memiliki standar tinggi, tetapi aku dapat mengatakan ia masih perawan. Jatuhkan omong kosong. Di mana kamu bermain-main akhir-akhir ini? Jiang Chen bertanya sedikit kesal. Apa maksudmu, main-main? Jiang Huan memprotes. Aku berkeringat darah dan air mata demi kamu. Taiyuan benar-benar berantakan saat ini, izinkan aku memberi tahu kamu. Kamu tidak tahu setengahnya. Banyak God Kings berencana untuk menutup diri hingga konferensi. Teror berkuasa. Semua orang gemetaran dengan sepatu bot mereka, takut mereka akan menjadi yang berikutnya untuk bertemu pembuat mereka. Sudah seburuk itu. Jiang Chen berseru kaget. Aku tidak melebih-lebihkan sedikit pun. Itu mengingatkan aku, bagaimana asimilasi garis keturunan kamu sejauh ini. Sudah lebih dari 80% dilakukan. Aku harus selesai tepat waktu untuk konferensi. Tuan muda itu sangat percaya diri. Luar biasa, luar biasa. Mata Jiang Huan bersinar terang. Jika itu selesai pada saat kamu mencapai God King, token penciptaan pasti akan mengakui kamu sebagai master baru. Ketika saatnya tiba, pesawat Taiyuan benar-benar akan kembali ke Jiangsu. Sebagai pengikut dekat Kaisar Langit Taiyuan, Jiang Huan telah lama menunggu hari itu datang. Jiang Chen tersenyum. Kabar baiknya tidak berhenti di sini. Apalagi yang ada di sana. Tuan muda menceritakan semua yang terjadi saat Jiang Huan keluar, memukau yang terakhir tanpa akhir. Gadis itu memiliki tulang punggung yang kuat pada dirinya. Aku telah memperjelas sekte kami. Sepertinya aku tidak bisa bercanda lagi atas biayanya. Kekaguman Jiang Huan sangat menyentuh hati dan dia memutuskan untuk menunjukkan rasa hormat padanya di masa depan. Ya, dia benar-benar sesuatu yang lain. Paman, jika dia menemukan kesuksesan, itu akan menjadi panah lain di bergetar kami. Dengan bantuan ayah aku yakin kita akan menghabisi penjahat kita dan mengambil kembali kendali Taiyuan Plain. Jiang Huan mengangguk, sama-sama ringan. Persis, aku selalu tahu kamu akan menemukan jalan. Semua orang sekarang mengharapkan kembalinya yang mulia. Segera, semua orang akan menyadari betapa besar kesalahan yang mereka buat untuk menggulingkannya sejak awal. Kamu benar, bahkan tokoh-tokoh seperti God King Crimson Waters mengekspresikan penyesalan. Lord Crimson Waters menonjol sebagai salah satu tokoh paling terkemuka di Taiyuan. Memenangkan seseorang dengan status setinggi dia akan melakukan keajaiban untuk dukungan populer. Jiang Chen menyatakan dengan tegas, mari kita lihat kartu apa yang ditinggalkan musuh kita. Aku hanya punya satu kekhawatiran, bahwa dia mungkin terlalu kuat. Jika dia benar-benar pada level menciptakan pesawatnya sendiri, kita akan berada dalam pertarungan yang sulit. Terus, jangan lupa, kamu akan dipersenjatai dengan token kreasi. Bahkan sebagai God King baru, kamu akan berdiri di atas rekan-rekan kamu, dan itu tanpa memperhitungkan garis keturunan binatang buas yang suci. Kamu juga akan memiliki kekuatan untuk membentuk pesawat kamu sendiri. Milikilah iman, Tuan Muda. Ketika saatnya tiba, superioritas kamu akan luar biasa. Siapapun yang menghalangi jalanmu akan dibantai. Iya, Jiang Chen mengangguk serius. Baik itu dewa atau iblis, tidak ada yang akan menghentikanku. Kata-katanya penuh dengan semangat juang. Itu bukan komentar yang tidak langsung.
Apa yang terbentang di depan adalah bentrokan kekuasaan dan takdir, pertempuran proporsi karma. Seluruh dunia dipertaruhkan. Bagi yang menang akan pergi rampasan, dan kutukan untuk selamanya bagi yang kalah. Dalam konfrontasi yang ditakdirkan seperti itu, yang paling berani selalu keluar di atas. Jadi Goya adalah keluar dari pertanyaan. Seluruh wujudnya terfokus pada melihat konflik hingga akhir. Beberapa dekade perlahan berlalu. Setiap hari, Jiang Chen berupaya mengintegrasikan garis keturunan binatang buas dengan garis keturunannya. Kemajuannya lambat, tetapi dia bisa melihat cahaya yang tak terhindarkan di ujung terowongan. Butuh waktu 30 tahun untuk asimilasi mencapai 90%, dan 30 tahun lagi untuk darah dalam nadinya untuk menyelesaikan proses, akhirnya mengintegrasikan ke dalam satu keseluruhan yang membawanya satu langkah lebih dekat ke Dao tertinggi. Jiang Chen membuka matanya, lapisan tipis yang memisahkannya dari dunia God King hampir bisa diraba. Dia bisa melubangi itu kapanpun dia ingin akhirnya mencapai tujuannya. Persiapan untuk konferensi juga berada di tahap akhir. Di Finstar, Tetua Ge dan Tetua Su sudah memimpikannya audiensi yang akan datang dengan Kaisar Celestial. Adapun Han Suang, dia menunggu dia muncul dari budidaya pintu tertutup dengan tidak sabar gelisah. Chapter 2354, Reaching the Crimson Secret Realm, Tetua Zen Junior, kelompok Crimson Waters akan berangkat dalam 3 hari, kata Han Suang. Jiang Chen mengangguk. Baiklah, aku akan membawamu ke dunia rahasia sebelum kita pergi. Apa kamu yakin tentang ini? Sekretaris sekte itu masih agak khawatir. 100% yakin, tidak ada yang akan menghentikan aku. Bahkan God King Crimson Waters sendiri, Jiang Chen menyatakan dengan berani. Bahkan God King itu sendiri. Betul, Jiang Chen bahkan tidak ragu. Baik, aku punya alasan. Cukup beritahu yang lain bahwa aku telah menutup diri setelah terjadi kesalahan selama kultivasi aku. Kamu akan memimpin Sekte Finstar ke konferensi sebagai gantinya. Nada bicara Han Suang suram. Dia enggan mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Chen. Jiang Chen tidak tahu apa yang diberikan Komandan Dewa Han Suang untuk membantunya bertahan hidup. Akan sangat berbahaya untuk memasuki gunung berapi untuk menghancurkan salah satu dari 5 Venaroh. Meskipun dia enggan membiarkan Han Suang memikul tanggung jawab itu sendiri, tidak ada alternatif. Dia ingin menggantikannya jika memungkinkan, tetapi dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Setelah beberapa pertimbangan, Jiang Chen mengeluarkan ferule. Sebelum kita berpisah, Sect Mistress Han, aku punya sesuatu untukmu. Ini adalah Measure of Heaven, harta spasial yang akan memungkinkan kamu melakukan perjalanan melalui ruang bagian, mengabaikan semua hukum fisika. Seharusnya bisa membantu begitu kamu memasuki daerah yang lebih berbahaya. Han Suang menatap ferule dengan terkejut. Energi yang terpancar darinya sangat mencengangkan. Ini setidaknya peringkat God King, bukan? Jiang Chen belum pernah menilai peringkatnya sebelumnya. Namun, tidak ada yang diberikan ayahnya kepadanya yang akan menjadi biasa-biasa saja. Aku belum memperhatikan itu, tapi itu akan membantu. Baik, Han Suang berkata dengan mudah. Lalu aku akan menerima hadiahmu. Kami akan bertemu di sini malam sebelum keberangkatan kamu, Tetua Zen. Petik 2. Dengan napas samar, Jiang Huan berjalan keluar dari bayang-bayang. Perpisahan yang menyentuh. Sejujurnya, aku pikir sekte itu adalah seorang janda hitam yang kejam ketika pertama kali melihatnya. Sepertinya aku salah menilai sepenuhnya. Dia adalah pahlawan wanita dengan tulang punggung dan hati yang besar. Wanita yang sangat sempurna. Jika kamu belum menikah, Tuan Muda, aku sarankan kamu membawanya. Omong kosong. Jiang Chen memutar matanya. Haha, jangan menolak begitu cepat, Tuan Muda. Aku tidak buta. Meskipun kamu telah menjaga jarak, aku dapat memberitahu kamu mengagumi dan peduli padanya. Kenapa kamu memberinya ferule? Aku memberi harta ayahnya untuk membantunya menyelamatkannya. Begitulah seharusnya. Jiang Huan menghela nafas. Baik, temukan semua alasan yang kamu inginkan. Aku tidak akan mengubah lagu aku. Sect Mistress Han adalah wanita yang baik. Mungkin Yang Mulia akan melihatnya sebagai menantu yang baik ketika mereka bertemu juga. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan diam-diam melambaikan tangan. Baiklah, aku akan berhenti. Punggawa itu tersenyum. Kamu sudah selesai mengasimilasi garis keturunanmu, Tuan Muda. Kamu satu langkah lagi dari menerobos ke God King, bukan? Itu benar, jawab Jiang Chen dengan percaya diri. Aku bisa melewati ambang pintu kapan saja.
Jangan lakukan itu sekarang. Tunggu sampai kamu tiba di konferensi God King. Kalau tidak, token penciptaan akan diekspos dan rencana kami akan berantakan. Jiang Chen mengangguk. Aku tahu, sudah ratusan ribu tahun. Hari akhirnya mendekat. Kamu sudah menunggu terlalu lama, Yang Mulia. Bagaimana kabarmu setelah kesendirian yang lama ini? Petik 2. Mata Jiang Chen memerah. Ayahnya pasti menderita rasa sakit yang tak terbayangkan selama bertahun-tahun di penjara ilahi keabadian. Namun, itu semua di masa lalu. Perubahan ada di Cakrawala. 3 hari berlalu, Sekte Finstar diperintahkan untuk berkumpul di Manor God King besok pagi dan berangkat ke konferensi di alam Taiyuan. Di sana, mereka akan bertemu dengan Kaisar Celestial saat ini. Malam yang indah, bahkan bulan tampak sedih tentang kepergian yang akan datang. Apakah kita pergi sekarang, Tetua Zen? Han Suang muncul di hadapan Jiang Chen, anggun seperti biasa. Apakah kamu sudah menyempurnakan ukuran surga? Aku sudah. Baik, ayo pergi. Permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang aku dapat menyebabkan kamu, Sect Mistress. Jiang Chen mengangkat Han Suang dan menghilang dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia menutup jarak ke tanah terlarang dari Heavenly Crimson Lake. Tempat itu dijaga ketat, tetapi itu bahkan tidak menunda dia. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memasuki danau dan menyelinap lebih jauh ke dalam. Mereka tidak menemui tantangan dalam perjalanan. Bahkan perkelahian sedikit pun. Han Suang tanpa tulang dalam pelukan Jiang Chen, dikelilingi oleh aroma maskulin Jiang Chen. Jantungnya belum pernah berdetak begitu kencang sebelumnya. Dia mungkin terlihat seperti wanita yang mudah, tetapi ini adalah pertama kalinya dia dipegang erat oleh seorang pria. Dia juga terlahir sensitif terhadap sentuhan. Bahkan lingkungan berbahaya tidak menghentikannya dari sakit kepala ringan. Dia tidak tahu berapa lama sebelum suara Jiang Chen terdengar di telinganya. Kami di sini, Sect Mistress. Bawahan ini telah memenuhi tugas aku. Dia membuka matanya dengan agak enggan. Semua yang dilihatnya berwarna merah. Begitu Jiang Chen menarik kembali kekuatannya, gelombang panas tak berujung melonjak dan mengancam akan melahapnya. Apakah kita di tempat yang tepat, Sect Mistress? Mata indah Han Suang bersinar dengan kegembiraan. Pintu masuk ini mengarah langsung ke jantung gunung berapi. Jiang Chen mengangguk. Dimengerti. Bagaimana kamu melakukannya? Han Suang hampir tidak bisa mempercayai matanya. Haha, sudah kubilang aku bisa membantumu. Ingatlah untuk menggunakan Measure of Heaven ketika situasi membutuhkannya. Aku mungkin tidak selamat dari perjalanan ini, Tetua Zen. Apakah kamu benar-benar khawatir tentang aku mengungkap rahasia kamu? Jiang Chen tersenyum. Jangan khawatir, Verule akan membuatmu tetap hidup. Apakah itu benar-benar mengesankan? Han Suang berkata dengan cemberut. Aku tidak percaya itu. Kamu harus. Itu buatan tangan oleh Kaisar Langit sendiri. Kaisar Langit, Han Suang bersemangat. Yang mana, yang kamu coba selamatkan? Baiklah, Sect Mistress. Disinilah kita berpisah. Kami berdua memiliki misi kami. Mungkin kita akan bertemu lagi dalam waktu dekat. Han Suang menatap Jiang Chen dengan kaget. Perlahan-lahan, tatapannya melembut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, baiklah, aku mengerti. Ketika pemuda itu berbalik untuk pergi, dia memanggilnya, tunggu. Jiang Chen berhenti di jalurnya. Iya, Han Suang membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi menelan kata-katanya. Dia melambaikan tangan dengan senyum sedih. Tidak ada, hati-hati, apapun tujuan kamu mendapat berkah. Aku harap kamu berhasil. Petik 2, Chapter 2355, On the Eve of Departure. Jiang Chen melambai. Sect Mistress, berhati-hatilah. Han Suang memperhatikannya menghilang dari pandangannya, segudang emosi melintas di matanya. Sentuhan kerapuhan lembut akhirnya menembus ke keras kepalaannya yang biasa. Dia dengan lembut menggigit bibirnya, menahan air matanya. Dia menginjak kakinya untuk memotivasi dirinya sendiri. Aku, Han Suang, akan mencapai tujuan besarku. Aku akan membuktikannya padanya. Terbakar dengan tekad yang kokoh, dia menembak ke depan dan memasuki terowongan tanpa melihat ke belakang. Emosi Jiang Chen juga mengancam untuk menjadi lebih baik darinya. Baru setelah dia mencapai tanah yang kokoh lagi dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Angin sepoi-sepoi, Sect Mistress Han. Ketika ayah aku melihat ukuran langit milik kamu, dia pasti akan menjaga kamu. Meraih dirinya sendiri, dia kembali ke Finstar. Seluruh sekte terbalik. Selain cemas,
Tetua Ge dan Tetua Su dengan cemas memburu sekte mereka. Mereka terkejut tanpa alasan untuk menemukannya hilang pada malam keberangkatan. Bagaimana tidak, pertemuan apa yang merupakan konferensi Grand God King? Sungguh suatu kehormatan bisa bertemu dengan Kaisar Celestial. Bagaimana mungkin sekte mereka hilang pada saat genting seperti itu? Seperti orang gila, kedua tetua dan anggota sekte inti lainnya tidak meninggalkan kebutuhan terlewat dalam pencarian mereka. Tetapi setelah mengumpulkan semua informasi yang tersedia, mereka menyadari dengan takjub bahwa sudah berbulan-bulan sejak dia terakhir terlihat. Dengan kata lain, dia sudah lama menjadi gelap sehingga tindakan menghilangnya tidak akan segera diperhatikan. Tetua Su bertanya dengan ekspresi muram, "Old Ge, aku mendengar Tetua Zen Junior juga hilang. Apakah kamu memeriksa?" Tetua Su bertanya. "Aku pergi ke kamarnya sambil mencari sekte, tetapi tidak ada yang menjawab aku." "Bagaimana dengan Tetua Zen Senior? Apakah dia juga pergi?" tanya Tetua Su. Kapan dia pernah ke sini?" Tetua Ge menggerutu, mengejek, "Selain kompetisi, aku belum pernah melihat bayangannya setelah dia bergabung." Tetua Su tiba-tiba menurunkan suaranya. "Katakan, tidakkah menurutmu sekte itu mungkin kawin lari dengan Tetua Zen Junior?" "Tidak mungkin, apakah dia akan menyerah pada kekayaan berlimpah sekte kita? Atau menengadah di depan audiensi dengan yang mulia?" Tetua Ge terdengar skeptis. Siapa tahu, mereka menyebutnya apa? Perbuatan zina. Ketika api hasrat membakar, tidak ada hal lain yang penting. Tetua Su diucapkan, seolah-olah fasih dalam domain itu. Tetua Ge menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin, jika kamu bertanya padaku. Katakanlah ada alliance di antara mereka. Mengapa mereka perlu memberi kami slip? Siapa yang menentang mereka?" Tetua Su tidak bisa menentang logika yang keras kepala itu. Teorinya adalah lahir mati, tampaknya. "Benar, tapi aku mencium sesuatu di antara mereka. Aku pernah melihatnya mengunjungi tempat itu lebih dari sekali. Dan sering larut malam pada saat itu." Tetua Su terdengar agak cemberut. "Hehe, Old Su, apakah itu cemburu yang kudengar?" Tetua Ge terkekeh. "Aku cemburu? Apa-apaan? Dia janda sekte sebelumnya. Untuk terlibat dengannya akan mengacaukannya." Di dalam kas itu, tiba-tiba, wajah Tetua Ge menjadi agak aneh. Nada bunyinya yang tajam tersentak ke kebenaran. "Old Su, hentikan fitnahmu sekarang juga. Tetua Zen adalah pria yang berprinsip. Kamu bisa tahu dari sikapnya yang terhormat. Sementara sekte kita terlihat kurang ajar di permukaan, dia sebenarnya sangat konservatif. Aku yakinkan kamu tidak ada di antara mereka. Pejabat sekte seperti kita seharusnya tidak berbicara secara bergantian dan melemparkan tuduhan tak berdasar." Petik 2. Tetua Su membeku. Apa yang datang darinya tiba-tiba? Pikirannya selalu berada di selokan, sejak kapan dia mulai berkhotbah tentang moralitas. Tapi dia dengan cepat sadar. Sesuatu yang mencurigakan naik. Dia menyalakan firasat, dan melihat Tetua Zen Junior sekitar 8 meter di belakang mereka, menatap mereka dengan senyum supercilious. Keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Apa yang terjadi benar-benar muncul. Dia tidak berharap akan didengar begitu dia mulai mengibas-ngibaskan lidahnya. "Sialan Old Ge, dia menyamar sebagai orang baik sambil melemparkan semua kotoran ke arahku." Kedua tetua yang tidak puas mungkin telah bergosip beberapa saat sebelumnya, tetapi mereka sebenarnya takut mati terhadap Jiang Chen dan pamannya. Pasangan itu terlalu kuat untuk dikontrol dan sekte itu menghargai mereka. Mereka tidak bisa dianggap enteng, namun Tetua Su telah tertangkap basah. "Seseorang baru saja membunuhku." Tetua Zen Junior, sudah lama tidak bertemu." Tetua Ge menyambut dengan senyum hangat. Tetua Su sedikit lebih canggung dalam sambutannya. "Tetua Zen Junior, kami hanya bercanda, tolong jangan mengingatnya. Kamu adalah pria terhormat dan sekte wanita yang mulia dan suci. Dalam keadaan biasa, Jiang Chen akan mengirim keduanya terbang dengan tamparan masing-masing, tetapi dengan konferensi God King segera di atas mereka, lebih bijaksana untuk mengendurkan mereka. Apakah kamu tahu sudah terlambat? Apa semua keributan ini?" Dia memperingatkan dengan cemberut. Tetua Zen Junior, apakah kamu tahu di mana sekretaris itu berada? Kami berangkat besok, jadi dia seharusnya menugasi kami malam ini dan mendelegasikan tugas kepada mereka yang tersisa. Tetapi dia tidak terlihat. Tetua Su bergegas keluar. Sekretaris sekte itu. Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh. Dia menemui kemunduran dalam kultivasinya beberapa bulan yang lalu,
jadi dia pergi untuk mengasingkan diri di suatu tempat. Dia mungkin tidak akan kembali pada waktunya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan besok? Kedua tetua itu berkedip. Sebelum dia pergi, dia bersikeras aku mengambil alih kontingen kita. Selain dia, kita akan membawa orang yang sama dengan kita. Baiklah, ini sudah malam, jadi kalian semua tidur. Sampai ketemu besok pagi. Tidak ada yang membuang nafasnya, tuan muda berjalan pergi tanpa basa-basi lagi, meninggalkan mereka untuk menatapnya. Kedua tetua saling memandang. Mereka belum sepenuhnya memproses informasi. Sektmistress Han pergi ke pengasingan. Mengapa pada saat yang begitu penting? Tidak bisakah dia menunggu sedikit lebih lama? Keduanya penuh pertanyaan, tetapi mereka tidak bisa mengganggu Jiang Chen dan menanyainya seperti penjahat. Mereka hanya bisa menelan keraguan mereka. Untungnya, ketidakhadiran Han Suang berdampak kecil pada partisipasi mereka dalam konferensi. Chapter 2356, Rival pagi berikutnya. Tim Finstar tiba di titik berkumpulnya Manor God King. Staf pengelola God King siap untuk menghitung para peserta. Ketika tiba giliran Finstar, diketahui bahwa mereka jatuh satu orang. Di mana Sektmistress Han? Apakah dia tidak tahu waktu keberangkatan kami? Kenapa dia belum datang? Menanggapi tetua, Jiang Chen menjawab dengan lancar, Sektrisis Han telah mengalami beberapa masalah dengan kultivasinya. Dia telah menutup pintunya dan tidak akan muncul sampai dia menyelesaikannya. Aku pikir dia tidak akan bisa datang ke pertemuan. Tidak masalah kalau seseorang tidak bisa datang. Manor God King tidak akan setuju untuk membawa tambahan, karena masing-masing sekte memiliki jatah yang ketat. Di sisi lain, tidak ada alasan untuk bertanya terlalu dalam tentang satu pihak yang tidak memanfaatkan sepenuhnya tempat mereka. Eksekutif itu mengerutkan kening, apakah kamu yakin dia tidak akan datang? Ya, benar. Jiang Chen mengangguk. Kalau begitu, tempat itu akan dialokasikan kembali ke tempat lain dari Man King God King, kata sang eksekutif tanpa basa-basi. Tentu saja, Tetua Gedansu merasa lega melihat apati God King tentang masalah ini. Kedua lelaki tua itu tidak peduli apakah sekte benar-benar pergi atau tidak. Itu tidak mempengaruhi mereka sedikit pun. Jika kedua tetua Zen ingin memaafkan diri mereka sendiri, itu jauh lebih baik. Kedua lelaki tua itu akan bertanggung jawab atas tim sekte Finstar saat itu. Sayangnya, dua Zens yang tidak disukai bersikeras untuk hadir. Ini membuat Gedansu sedikit tidak nyaman, meskipun itu adalah perasaan yang hanya bisa mereka simpan sendiri. Mereka tidak berani mengungkapkan sedikit ketidaksenangan di hadapan Jiang Chen, jangan sampai kehadiran mereka sendiri dipertanyakan. Eksekutif tersebut menghubungkan keadaan Finstar Sect dengan God King Crimson Waters. Terkejut, God King memanggil Jiang Chen. Kami bertemu lagi, Tetua Zen Junior. Ada nada yang sulit dipahami untuk senyum Crimson Waters. Salam, tuanku. Mengapa aku belum pernah mendengar tentang penanaman pintu tertutup Sektmistress Han sebelum sekarang? God King itu dengan tajam mengarahkan pandangannya pada Jiang Chen. Dia mengatakan tidak ada alasan untuk mengganggu siapapun dengan kehidupan pribadinya. Tidak ada masalah jika kita mengecewakan seseorang, kan? Apakah dia benar-benar berkultivasi di balik pintu tertutup? Crimson Waters lebih menekankan pada pengulangan pertanyaan. Itu yang dia katakan padaku, ya, Jiang Chen mengangguk. God King itu memandang dalam-dalam ke arah Heavenly Crimson Lake, lalu menghela nafas. Aku harap apa yang kamu katakan itu benar. Terkadang, gadis itu terlalu banyak berpikir. Kamu dapat kembali ke anggota sekte kamu, Tetua Zen. Ingat, ketika kita mencapai Taiyuan Plain dengan tepat, kamu harus berbicara sedikit dan banyak mengamati. Crimson Waters memberhentikan Jiang Chen, yang menjadi kontemplatif tentang kata-kata God King sebelumnya. Mungkin dia sudah mencurigai Han Suang. Namun, kemungkinan itu ada hubungannya dengan skema potensial mengenai Heavenly Crimson Lake daripada dia menyelamatkan Kaisar Surga Taiyuan. Terlepas dari spekulasi God King, itu tidak masalah. Dia dan rombongan akan berangkat, yang berarti dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Han Suang. Finstar relatif biasa-biasa saja di antara kerumunan rekan-rekannya. Jiang Chen dan Jiang Huan berencana untuk menjaga profil rendah sepanjang perjalanan. Kelompok dari Crimson Waters berjumlah sekitar 1000. Sebagian besar adalah para elit God King, dengan 5 sekte hanya terdiri dari minoritas. Finstar hanya memiliki 30 beberapa orang di antara kelompok itu. Keempat tetua yang hadir disertai oleh berbagai eksekutif lainnya. Karena ketidakhadiran Han Suang,
tim itu agak tidak teratur dibandingkan yang lain. Pukulan cepat lidah dari Jiang Chen segera membawa mereka ke dalam barisan. Satu kapal udara saja sudah cukup untuk menahan semua orang di rombongan, tetapi mereka terbagi menjadi dua kapal sebelum berangkat ke Taiyuan. Jiang Chen dengan antusiasme untuk kembali ke alam yang belum pernah dilihatnya selama beberapa ratus ribu tahun, dia akhirnya dalam perjalanan pulang. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Crimson Waters tidak jauh dari Taiyuan Plain, tetapi formasi transportasi tetap diperlukan. Formasi itu cukup besar untuk mengelola seluruh kapal udara. Kapal mengambil penerbangan sekali lagi setelah transmisi, kali ini dalam suasana Taiyuan. Semua tanah di bawah mereka pernah diperintah oleh ayahnya. Gunung-gunung dan sungai-sungai masih tampak sama, tetapi orang-orang yang tinggal di sini sama sekali berbeda. Jiang Chen menyaksikan pemandangan di luar dengan heran, seolah-olah tidak ada yang berubah tentang semua yang dilihatnya. Warna dan rasa bumi, laut, dan langit terasa begitu akrab baginya. Jiang Huan sama emosionalnya dengan keponakannya. Mereka semakin dekat dan dekat dengan keintiman kehidupan Jiang Chen sebelumnya. Inti dari pesawat Taiyuan secara alami di mana warisan Kaisar Surgawi berada, Taiyuan Sky Palace. Bangunan itu telah berpindah tangan berkali-kali, masing-masing pengendali baru merebut pendahulunya sebagai Kaisar Surgawi. Masing-masing adalah God King yang belum menerima pengakuan tentang alam semesta atau Dao Surgawi. Perahu udara itu terbang 2 hari 2 malam sebelum secara bertahap memperlambat langkahnya. Kapal utama di depan memberi perintah kepada yang di belakang untuk turun untuk diperiksa. Mereka dekat dengan tujuan mereka, dan keamanan Istana Langit Taiyuan menuntut agar mereka diperiksa. Sudah, pilar batu giok terlihat di kejauhan, perawakan besar mereka menjulang ke langit. Petir menggelegar dan kilat berderak di antara mereka, harimau dan naga dan berbagai penglihatan lainnya selain bisa dilihat. Ini adalah pembatasan kuat yang tidak bisa diterima oleh perahu udara yang tidak lulus. Pilar naga melingkar langit dan bumi. Jiang Chen dipenuhi dengan kenangan dan sentimentalitas. Pilar-pilar ini telah berdiri sejak ayahnya adalah Kaisar Celestial. Ini adalah gerbang menuju Istana Langit. Dia ingin segera lewat. Dia sudah lama bermimpi tentang kembali ke sini. Chapter 2357, Taiyuan Sky Palace. Para pembudidaya yang melakukan inspeksi adalah ranah surgawi tingkat lanjut yang seragam. Terlepas dari keaslian Kaisar Surgawi saat ini, dia setidaknya dilengkapi dengan baik. Siapapun yang berhasil merebut takhta pastilah seorang komandan pasukan yang tak terhitung banyaknya. God Kings biasa tidak akan memiliki kekuatan atau fondasi untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, seorang Kaisar Surgawi sering dicari oleh para pembudidaya kuat yang menginginkan posisi otoritas. Dengan demikian, Kaisar Langit Sky Pillar ini memiliki beberapa elit yang adil di bawah komandonya meskipun sifatnya yang salah. Itu terlihat dari kekuatan staf inspeksi. Salam untuk God King Crimson Waters. Staf memberi hormat kepada God King terlebih dahulu, lalu mulai melakukan ruang lingkup tugas mereka. Mereka dengan terang-terangan menghormati Crimson Waters hanya di permukaan. Perilaku mereka menandai suasana arogan dari pelayanan kepada Kaisar Celestial. 4 putaran pemeriksaan kemudian, salah satu dari mereka kembali ke Crimson Waters, tersenyum melalui giginya. Kami hanya melakukan apa yang diminta dari kami, God King. Tolong mengerti. God King tersenyum tipis dan melambaikan tangan, tetapi tidak membalas apapun. Dia cukup cerdik dan murah hati untuk menerima hal ini dengan tenang. Tidak ada yang terlalu senang, tetapi tidak tertarik untuk menekan detail yang tidak penting. Mari kita pergi. Gelombang dari God King menandakan keberangkatan timnya. Pemeriksaan kedua, ketiga, dan keempat menunggu mereka di jalan di depan. Sky Pillar memang berhati-hati, cerminan dari kurangnya kepercayaan dirinya. Crimson Waters sangat kooperatif, tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau kekesalan. Hanya setelah pos pemeriksaan keempat tim tiba di dalam Istana Langit Taiyuan dengan benar. Sebagai salah satu God Kings bergelar yang lebih menonjol, Crimson Waters dan rombongannya berada di salah satu kediaman pengadilan terbaik di dalam istana. Awalnya ditujukan untuk tamu terhormat, tempat tinggal telah diubah menjadi rumah para dewa yang paling kuat. Di pesawat Taiyuan, para dewa yang berhak ditempatkan di sini berjumlah kurang dari 10. Kediaman itu penuh dengan aktivitas ketika Crimson Waters dan anak buahnya masuk. God Kings lain sudah menetap. Terbukti, banyak dari mereka memiliki hubungan dekat satu sama lain. Tim mereka berbaur satu sama lain dalam salam dan percakapan yang sungguh-sungguh.
Semua orang yang mengenal Crimson Waters bangkit pada saat kedatangannya. 5 God Kings muncul dari tempat tinggal mereka khusus untuk menyapa dia. Jiang Chen nongkrong dengan tenang di antara kerumunan, mengamati segelintir dewa baru yang muncul. Dia ingin melihat orang seperti apa mereka, moral dan sikap seperti apa yang mereka miliki. Pengamatan bisa menghasilkan banyak detail, dan dia tidak akan melewatkan kesempatan itu. Para God Kings saling memohon dengan ramah dan sopan, tetapi tidak ada yang mudah dibaca. Mereka hanya menelusuri permukaan dalam obrolan mereka, seolah-olah mereka memiliki kesepakatan tak terucapkan belum lagi keadaan pesawat Taiyuan saat ini. Seolah-olah mereka benar-benar hanya di sini untuk menghadiri pertemuan di alam yang telah menikmati kedamaian ratusan ribu tahun. Tidak ada sedikit pun kekhawatiran atau kekhawatiran di wajah mereka. Sungguh sekelompok rubah tua yang cerdik. Para pembudidaya ini masing-masing telah hidup setidaknya 100.000 tahun. Mereka tidak berpengalaman dalam hidup dan tak terhindarkan telah mengumpulkan banyak pengalaman. Jiang Chen mengalihkan pandangannya. Tidak banyak yang bisa dia cari di sini. Para God Kings memiliki sikap apatis yang sama, yang agak mengecewakannya. Sejarah pesawat Taiyuan sampai sekarang telah memudarkan tepiannya. Mereka takut akan apa yang bisa terjadi, tahu betul bahwa mengatakan terlalu banyak adalah kesalahan yang cukup. Ini adalah semacam kesedihan tersendiri. Jika tidak ada yang angkat bicara, keadaan hanya akan menjadi semakin buruk. Inilah sumber kehancuran Taiyuan, tidak adanya individu yang bertanggung jawab yang berani tampil di garis depan. Masa terdiam dalam kelompok penggambaran efek pengamat. Jiang Chen dengan tenang menahan diri dari mengambil tindakan setelah pindah. Dia merasakan kekuatan pemantau yang meliputi setiap sudut kediaman. Bahkan kamar rahasia di sini belum tentu aman dari pengintaian. Dia memilih untuk bermeditasi sampai awal pertemuan yang sebenarnya. Ide yang sama tampaknya telah melanda Jiang Huan. Meskipun dia datang untuk berbicara dengan Jiang Chen dari waktu ke waktu, mereka hanya bertukar kata-kata kosong. Mereka sudah mendiskusikan rencana satu sama lain sebelumnya. Tidak perlu mengulanginya. 3 hari tersisa sampai awal resmi pertemuan bawahan God King. Pada saat itu, Skypillar akan menerima semua pengikut sekaligus dan mendengarkan saran mereka. Setelah itu cara untuk mengembalikan pesawat Taiyuan ke operasi yang sah akan ditemukan. Pertemuan itu direncanakan akan membuahkan hasil, tetapi bayang-bayang berenang di bawah permukaan. Siapa yang tahu apakah ada konspirasi yang menunggu di sayap? Berapa banyak yang akan menjadi mangsa peristiwa tak terduga? Akankah Skypillar diizinkan untuk tetap menjadi kaisar surgawi? Jiang Chen menjalani jadwalnya setiap hari. Pada sore hari ketiga, salah satu pengikut Crimson Waters memberitahunya bahwa Sang God King ingin bertemu dengannya. Pria muda itu merasa penasaran. Mengapa God King tertarik padanya? Mereka tidak cukup dekat untuk berbicara, bukan? Tapi dia hampir tidak bisa menolak. Chapter 2358, Persuasion of the Five God Kings. Crimson Waters sangat senang melihat Jiang Chen. Yang Zhen, bagaimana perasaanmu tentang kunjunganmu ke Taiyuan Sky Palace sejauh ini? Sangat menyenangkan di sini. Makanan, penginapan, dan kedamaian. Pria muda itu memberikan jawaban standar. Crimson Waters terkekeh. Duduk sebentar. Aku punya beberapa teman yang akan segera berkunjung. Mereka mendengar aku berbicara tentang kamu dan menaruh minat pada kamu juga. Ini bukan tempat yang paling nyaman untuk berbicara di sini, tetapi tidak ada masalah dengan pertemuan dan sapa yang sederhana. Jiang Chen tidak mengerti apa sebenarnya yang dilihat oleh God King dalam dirinya. Kenapa dia begitu bergairah dan hangat? Pria muda itu biasanya tidak akan memedulikan perhatian positif, tetapi perhatian apapun saat ini tidak diinginkan. Dia membuat untuk mengatakan sesuatu ketika ada keributan di luar. Satu tawa yang sangat cerah memotong keributan. Haha, Daoist Crimson Waters memerintahkan penghormatan sebanyak sebelumnya. Ini tempat yang sangat bagus. Tidak seperti tempat aku tinggal. Kami berdua God Kings, tetapi penginapan aku kecil dan suram. Sungguh menyedihkan. Pria yang mengucapkan kata-kata ini memantul seperti bola karet besar. Wajah dan wujudnya yang gemuk sampai ke titik komikalitas, tetapi dia juga tampak sangat mudah didekati karenanya. Ketebalannya menghalangi yang lain di belakangnya dari pandangan. Jiang Chen memperhatikan trio para dewa di belakangnya hanya setelah dia sepenuhnya memasuki ruangan. Salah satu dari mereka memiliki fitur pahatan dan penampilan yang benar. Dia memerintahkan orang-orang dan menghormati sama. Jubah lainnya memakai warna biru langit seperti laut. Dia memancarkan perasaan segar dan bersih,
seolah-olah hatinya seluas dan menerima seperti lautan itu sendiri. God King terakhir agak tipis dan layu. Ekspresinya lebih suram dan lebih jauh dari semua teman sebayanya. Jiang Chen langsung menyadari bahwa semua ini adalah titipan dewa. Aura mereka berbeda satu sama lain, tetapi kekuatan kultivasi mereka tidak salah lagi. Heh, kaulah yang mengudara di sini. Aku mengundang kamu beberapa kali sebelum akhirnya datang, bukan? Terkekeh, Crimson Waters bangkit untuk menyambut mereka. Kami memang ingin datang lebih awal, temanku. God King gemuk itu menghela nafas. Sayangnya, kesibukan telah mendapatkan yang terbaik dari kita selama beberapa hari terakhir. Ketika itu bukan aku, itu mereka, dan sebagainya. Sulit bagi kami untuk menemukan waktu luang untuk berkumpul. Ini benar sekali. Setiap God King memiliki lingkaran sosialnya sendiri. Dia harus memenuhi kewajiban di dalamnya, terutama karena sudah lama sejak pertemuan terakhir mereka. Waktu bebas bersama sulit didapat. God King dengan warna biru tersenyum pada Jiang Chen saat dia mengamati pemuda itu. Pemuda ini tidak diragukan lagi, tetua Zen Junior yang telah kamu sebutkan begitu banyak, Jiang Chen buru-buru mengepalkan tangan. Aku Zensi, para dewa terhormat. Aku menyambut kamu sebagai seseorang dari generasi ke generasi junior kamu. Begitulah. Sangat bagus, sangat bagus. God King gemuk mencubit dagunya, berdecak. Yang gemuk cenderung riang, yang berarti bahwa kebanyakan hal baik bagi mereka. Sinar tajam berkobar dari mata God King yang tipis, menyapu tubuh Jiang Chen berkali-kali sebelum berhenti. Auranya penuh, kesadarannya terjaga dengan baik. Dia mengangguk lemah. Pemuda ini luar biasa. Komentar ini jauh lebih informatif daripada yang pernah dilakukan para God King gemuk. Meskipun Jiang Chen berusaha menyembunyikan kekuatannya di hadapan para dewa, sulit untuk menyembunyikan karakteristik dasarnya. Syukurlah, dia belum menjadi seorang dewa. Tidak mungkin menyembunyikan auranya saat itu. God King terhormat memeriksa Jiang Chen yang terlama dari rekan-rekannya, dan memberikan penilaian positif yang langka. Di samping kesadaran dan auranya, aku melihat kebenaran dan janji yang luar biasa di dalam dirinya. Dia memang luar biasa, Daoist Crimson Waters, yang menuntun aku ke poin berikutnya, bagaimana kamu bisa membiarkannya tidak ditemukan begitu lama. Kurasa kamu bisa mengaitkannya dengan kebutaan di pihakku, Crimson Waters berdeham. God King Raiteus meneliti Jiang Chen dengan penuh kekaguman. Yang Zen, aku selalu menghormati mata tajam Taoist Crimson Waters atas bakat. Aku mendengar bahwa kamu menolak tawarannya sebagai pewarisnya. Itu tidak cukup, tuanku. Aku telah berjanji pada diri sendiri di tempat lain. Apa hak aku untuk menolak posisi terkemuka seperti pewaris dunia kecil? Jiang Chen tertawa tak berdaya. Kamu tidak sepenuhnya jujur, tersenyum benar. Beberapa dari apa yang kamu katakan itu tulus, tetapi sisanya adalah alasan. Tolong jangan mengolok-olok aku, senior. Haha, kami tidak bermaksud menggertakmu. Aku memiliki kepercayaan diri yang besar ketika datang ke orang-orang yang cerdas. Aku melihat kilatan di mata kamu yang memberitahu aku bahwa memerintah sebuah dunia kecil ada di bawah kamu, Raiteus terkekeh. Jiang Chen merasa agak tidak berdaya. Bagaimana dia bisa menangkis celaan yang baik dari beberapa dewa sekaligus? Dia hampir tidak bisa mengakui tuduhan benar. Jika dia melakukannya, keingintahuan mereka hanya akan mengintensifkan mengapa itu terjadi. Semakin menjeratnya dalam situasi. Kita tahu orang macam apa Daoist Crimson Waters itu, anak muda Zen, potong God King dengan warna biru itu. Jika kamu khawatir dia sedang bercanda, kita semua bisa menjadi saksi yang sebaliknya. Tampaknya sekarang Crimson Waters telah membawa keempat dewa lainnya ke sini untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dan meningkatkan prestise. Tindakan God King ini sangat mengangkat pemuda itu. Niat baiknya jelas tulus. Anak muda, God King gemuk itu tertawa, kamu tidak diragukan memiliki kebanggaan yang besar sebagai seorang jenius muda. Kamu bahkan mungkin meremehkan hadiah yang diberikan kepada kamu. Hanya setelah kamu mengalami kesulitan hidup, kamu akan mengerti bahwa beberapa hal tidak dimaksudkan untuk dilewatkan. Penyesalan dan penyesalan akan menjadi tiruan pucat dari apa yang telah kamu hilangkan. Kata-katanya beresonansi dengan yang lain. Mereka secara alami memikirkan aturan Kaisar Langit Taiyuan. Mereka telah berpuas diri pada masa pemerintahan kaisar yang sah, mengeluh dari waktu ke waktu karena orang tidak mau melakukannya. Hanya setelah dia pergi barulah mereka sepenuhnya menyadari betapa berharganya kaisar mereka yang hilang.
Chapter 2359, On Equal Footing. Jiang Chen mendengarkan dengan tenang pembicaraan tentang para dewa. Dia mendeteksi tidak ada usaha penipuan. Mereka tulus menghargai mereka. Dia tidak mungkin melanjutkan untuk menjaga jarak ketika mereka begitu tulus. Aku sangat menghargai kebaikan kamu, tuanku, jawabnya dengan serius. Aku akan memberimu jawaban yang pasti setelah konferensi. Kamu akan? Tanya God King Raites. Aku akan? Janji Jiang Chen. God King yang kelebihan berat itu menamparkan pahanya yang tebal. Bagus, aku suka ketegasanmu. Anak muda harus berani dan ambisius. Biarkan aku bertanya sesuatu kepada kamu, apakah jawaban kamu akan ya atau tidak? Jiang Chen tersenyum. Kita akan melihat segera. Jika rencananya gagal, semua taruhan dibatalkan dan tidak ada masalah lagi. Jika dia berhasil, statusnya akan mencapai ketinggian sehingga God King Crimson Waters tidak mungkin menganggapnya sebagai penerus. Semuanya akan diputuskan setelah konferensi. Crimson Waters terkekeh. Cukup, aku mengundang kamu ke sini untuk memperkenalkan kamu kepada Tetua Zen. Berhentilah membuat pemuda itu gugup. Haha, Brother Crimson Waters tidak bisa membantu tetapi campur tangan. Baiklah, kami tidak akan mendorong lebih jauh. God King dengan warna biru menambahkan, tapi, Tetua Zen memang sangat luar biasa. Kelima God Kings berbagi pandangan dan dengan pemahaman yang tak terucapkan, membuat segel tangan pada saat yang sama. Domain God King kecil muncul dalam sekejap. Baiklah, sekarang kita bisa bicara tanpa khawatir dengan telinga yang tidak diinginkan. Crimson Waters tertawa, tapi itu dengan kegembiraan pasrah. Pengadilan harus bersifat pribadi, namun mereka harus berhati-hati sebelum berbicara dengan bebas. Itu adalah bukti betapa buruknya suasana di Taiyuan. God King yang kelebihan berat ini menghela nafas. Kita tidak bisa terus seperti ini. Haruskah kita melakukan sesuatu, Brother Crimson Waters? Hal-hal hanya akan bertambah buruk, bukan? Adakah yang curiga membuatmu menawarkan atau mencoba memenangkan kesetiaanmu? Iya, God King dengan warna biru adalah yang pertama menjawab. Dan lebih dari pasangan. Namun, mereka sengaja tidak jelas dengan kata-kata mereka. Sulit untuk mengatakan apa sebenarnya yang mereka maksud. Pengecut, banyak dari mereka. God King Raites menyatakan dengan marah. Mereka menyembunyikan niat jahat, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mengambil sikap karena takut akan terbunuh. Banyak yang mendekati aku juga, kata Crimson Waters sambil menghela nafas. Namun, aku tetap netral dalam belajar. Mereka pergi tanpa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Taiyuan dalam posisi yang sangat berbahaya. Itu adalah balon yang terisi terlalu banyak udara. Semua orang tahu itu akan meledak, tetapi tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana, dan berapa banyak yang akhirnya akan terluka. Namun, orang-orang menyuntikkan lebih banyak udara ke dalam balon, mempercepat ledakan yang akan terjadi. Ada sedikit kesedihan pada suara Crimson Waters. Jika tidak ada pemimpin yang kuat tampil dan menyerukan aksi, aku percaya konferensi God King akan menjadi pertumpahan darah lainnya. Petak God Kings lain akan terbunuh. Mungkin Kaisar Surgawi saat ini akan jatuh dari kasih karunia juga. Sky Pillar God King dengan warna biru bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu tahu dia bukan orang di balik segalanya, Dao Brother? God King kurus, yang telah diam, berbicara tiba-tiba, Kaisar Langit Sky Pillar begitu jelas dengan skema dan rencananya. Setiap orang dapat melihat sifat sejatinya sejelas hari. Jika dia yang menarik tali, Kaisar Surga Taiyuan akan menderita kekalahan yang tidak berharga di tangan musuh yang tidak kompeten. Petik 2. Haha, benar, Sky Pillar tidak bisa menjadi pelakunya. Lihatlah bagaimana dia mengatur semua pos pemeriksaan. Dia jelas tidak aman. Semakin keras ia berusaha, posisinya semakin genting. Para dewa berbicara terus terang tentang rahasia Sky Pillar. Jiang Chen terkejut. Dia tidak berharap kelima dewa itu menaruh kepercayaan padanya. Mengapa mereka mengadakan pembicaraan yang sensitif saat dia hadir? Kesadaran itu sangat tergantung padanya. Haha, kita sudah mengubah topik pembicaraan terlalu cepat, bukan? God King yang kelebihan berat badan itu tertawa terbahak-bahak, mengguncang kelebihan lemak di wajahnya. Lihatlah Tetua Zen. Dia tertegun. Crimson Waters memandang Jiang Chen dengan tatapan dermawan. Kami percaya kamu dapat dipercaya, Tetua Zen, dan kami menganggap kamu salah satu dari kami. Itu sebabnya kami membicarakan hal ini saat kamu di sini.
Tidak peduli apa yang kamu putuskan untuk dilakukan di masa depan, temperamen, potensi, dan karakter kamu sendiri membuat kamu menjadi tambahan yang layak untuk peringkat kami. Cepat atau lambat, kamu akan sejajar dengan kami. Itu sebabnya kami melibatkan kamu terlebih dahulu. Kamu tidak keberatan, kan? Itu adalah tanda kepercayaan dan pengakuan, dan cabang zaitun menawarkan. Tersentuh, Jiang Chen berkata dengan serius, persetujuan kamu membuat aku rendah hati, senior. Aku akan memastikan apapun yang kamu diskusikan hari ini tetap di ruangan ini. Para dewa tersenyum. Kamu salah satu dari kami. Kamu mungkin merasa tenang, Tetua Zen. Betul, jika kami ingin membuat kamu keluar dari lingkaran, kami tidak akan membawa Kaisar Surgawi sama sekali. Kami tidak ingin menyimpan rahasia darimu. Sekali lagi, Tetua Zen, kami orang-orang tua memiliki harapan besar untuk kamu. Kami percaya kamu pantas mendapatkan rasa hormat kami. Jiang Chen mengangguk dan berhenti memprotes. God King Rites menatap Jiang Chen sambil tersenyum. Brother Crimson Waters mengatakan bahwa kamu berwawasan luas terlepas dari usia kamu, Tetua Zen, dan bahwa kamu memahami perkembangan Taiyuan dengan sangat baik. Maukah kamu mencerahkan kami? Enlighten adalah kata yang terlalu kuat, tapi aku punya beberapa pemikiran. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menguji para dewa dan Jiang Chen tidak mau ketinggalan. Haha, jangan terlalu rendah hati. Mari kita dengarkan. Sepakat, kamu tidak perlu khawatir salah. Kami hanya ingin mendengar dari seorang pemuda seperti kamu. Jiang Chen mengangguk dan langsung ke titik alih-alih berbelit-belit. Pelakunya yang sesungguhnya harus sangat lihai telah bersabar rendah untuk waktu yang lama. Pendekatan reguler tidak akan cukup untuk menghilangkannya. Hanya ada beberapa solusi. God King yang kelebihan berat badan itu tertawa dengan sungguh-sungguh. Oh, sedikit, katamu. Yang pertama adalah yang paling mudah, Kaisar Langit Gratis Taiyuan. Dia harus tahu siapa pelakunya yang sebenarnya. Haha, itu tidak akan terjadi. Kaisar Langit Taiyuan dimeteraikan di penjara ilahi keabadian, yang kuncinya dikendalikan oleh 7 dewa. Kamu harus mendapatkan ketujuh untuk bekerja dengan kamu untuk menyelamatkannya. Sebagai salah satu dari 7, Brother Crimson Waters, kamu harus tahu betapa sulitnya itu. Crimson Waters menghela nafas. Itu tidak akan mudah. Jiang Chen tiba-tiba tersenyum tipis. Salah satu dari 7 dewi pasti pelakunya. Chapter 2360, Start of the Indonesian Convention ini adalah teori yang telah dihibur oleh 5 dewi sebelumnya. Jadi mereka tidak terlalu terkejut dengan usul Jiang Chen. Namun, mereka tidak memiliki sesuatu yang konkret untuk mendukung saran ini. Tidak peduli seberapa pintar pelakunya, dia tidak akan membiarkan orang lain mengendalikan bagian penting dari rencana itu, lanjut Jiang Chen. Jika pelakunya bukan di antara 7 pemegang kunci, apa yang akan dia lakukan jika mereka mencapai kesepakatan untuk membiarkan Yang Mulia pergi? Kamu benar. God King yang kelebihan berat badan itu mengangguk setuju. Selain itu, untuk apa pelakunya melakukan kudeta? Kekuasaan? Tentu saja, seseorang yang cukup ambisius untuk menggulingkan kaisar harus memiliki sifat mengendalikan untuk menyembunyikannya. Tidak masuk akal baginya untuk memberi orang lain alat untuk mengacaukan rencananya sementara ia tetap di sela-sela. Jiang Chen mendasarkan analisisnya pada jiwa manusia. Dia juga tidak punya bukti nyata. Kita bisa berspekulasi semua yang kita inginkan, God King kurus itu berbicara tiba-tiba. Bahkan jika kita mencurigai orang yang sama, kita tidak dapat membuat tuduhan sampai pelakunya mengekspos diri mereka sendiri. God King Crimson Waters menghela nafas. Kamu benar, itulah dilema yang kita hadapi. Kita membutuhkan Kaisar Surgawi Taiyuan untuk membasmi pelakunya, tetapi pelakunya memegang salah satu kunci yang diperlukan untuk membebaskan Yang Mulia. Ini teka-teki. God King Rites menamparkan meja dengan tangan. Pesawat Taiyuan semakin memburuk karena pelakunya. Akan cepat atau lambat akan berantakan. 5 God Kings gagal mencapai kesimpulan apapun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengeluh dan meratapi kemalangan mereka. Dalam keadaan tersebut, jika mereka tidak mengumpulkan keberanian untuk melakukan sesuatu, situasinya hanya akan beringsut lebih jauh ke dalam jurang. Bukankah kita akan melakukan sesuatu kali ini? Brother Crimson Waters, God King kelebihan berat badan itu menantang. Bagaimana menurutmu, Kakak Fei? Crimson Waters bertanya sebagai pengganti tanggapan. Apa yang aku pikirkan, gumam God King kelebihan berat badan. Nada suaranya berubah gelisah. Aku pikir kita harus mencobanya.
Bawa masalah ini selama konferensi. Mungkin kita bisa berhasil mendorong konsensus. Siapapun yang berani menentang pembebasan Kaisar Langit Taiyuan akan menjadi pengkhianat. Tidak ada yang menginginkan itu, kan? Dia benar. Bagaimana jika kita gagal? Tanya Crimson Waters. Bagaimana jika tidak ada yang menjawab panggilan kita? Kamu tidak akan tahu sampai kamu mencoba, Jiang Chen tiba-tiba menawarkan. Seseorang harus mengambil sikap, dia menekankan. Seseorang harus mengambil langkah pertama, bahkan jika harganya adalah hidupnya. Aku akan melakukannya, sukarela God King Rites. Aku akan melakukannya, teriak God King dengan warna biru pada saat bersamaan. Aku sukarelawan. God King yang kelebihan berat badan meluruskan tubuhnya yang gemuk, siap untuk mempertaruhkan nyawanya. Mudah bagimu untuk menjadi sukarelawan sekarang, sela God King tipis itu. Apakah kamu akan cukup berani untuk melakukannya pada suatu kesempatan yang hikmat seperti konferensi? Kita harus, God King Rites menyampaikan dengan sungguh-sungguh. Bahkan jika kita tidak bisa secara individual, kita akan mengumpulkan keberanian jika kita berlima melakukannya bersama-sama. Semua orang beralih ke Crimson Waters untuk keputusannya. Dia adalah pemimpin mereka di antara mereka berlima. Setelah keheningan yang panjang, Crimson Waters mengucapkan dengan nada tegas, kami akan memainkannya besok. Jika orang lain mengedepankan masalah, kami akan segera menunjukkan dukungan kami dan mendorong untuk konsensus. Jika tidak ada yang melakukannya, kami akan menangani masalah kami sendiri. Bagaimana menurut kamu? Baiklah, itu rencananya. Kami sudah sepakat. Tidak kembali. 5 God Kings akhirnya mengambil keputusan. Jiang Chen menghela nafas dalam hati. Situasi saat ini memang membuat kelima dewi putus asa. Bahkan kelinci menggigit saat dipojokkan. Pelakunya telah berhasil menyebabkan kejatuhan seluruh pesawat makmur. Bagaimana menurutmu, Tetua Zen? God King Rites menetapkan pandangannya yang dalam pada Jiang Chen. Jiang Chen tidak mengalihkan pandangannya. Orang-orang akan mengikuti, katanya dengan sungguh-sungguh. Bahkan jika kamu gagal, aku akan mengikuti jejakmu. Namun, aku percaya kesempatan untuk menyerang balik akan muncul selama konferensi. Aku tahu pesawat kami telah mencapai titik terendah. Sudah waktunya untuk pendirian terakhir kami. Oh, bagaimana? Jiang Chen tersenyum. Mengamati tata letak takdir dan menghitung masa depan telah menjadi hobi aku sejak aku masih muda. Pesawat Taiyuan telah menurun, tetapi belum hancur. Sudah waktunya untuk bangkit kembali. Takdir adalah hal yang berubah-ubah. Kelima dewa itu bukan ahli di daerah itu, jadi mereka tidak segera menolak kata-kata samar Jiang Chen. Lebih baik percaya daripada meragukan. Haha, kita harus lebih optimis jika itu yang kamu yakini, bukan? Terkekeh God King dengan warna biru. Ya, kita harus percaya bahwa segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Jika kita memiliki iman, para dewa lainnya akan mengikuti. Begitu setiap orang mencapai realisasi yang sama dan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, segalanya akan menjadi lebih baik. Seperti Tetua Zen katakan, kita akan bangkit kembali. Petik 2. Pertemuan itu membuat Jiang Chen menyadari bahwa pesawat Taiyuan berada di puncak revolusi. Waktunya telah tiba, konferensi God King yang dinanti-nantikan akan segera dimulai. Satu demi satu, para dewa memimpin rombongan mereka ke lokasi yang ditentukan di dalam Taiyuan Sky Palace. Setiap God King di pesawat Taiyuan telah tiba di konferensi. Mereka ditugaskan ke tempat yang berbeda sesuai dengan status dan kekuatan mereka. Memiliki status tinggi, God King Crimson Waters ditugaskan ke depan di mana itu luas. Dia berdiri di tengah orang banyak. Atas perintah God King itu, Jiang Chen duduk dekat di belakang Crimson Waters dengan kakinya bersilang. Tetua Ge dan Su nyaris tidak bisa menahan kecemburuan mereka yang membara. Tetua itu sangat beruntung untuk menarik perhatian God King dan diperlakukan dengan hormat. Dia harus diberkati dengan generasi keberuntungan. Istana Langit Taiyuan, akhirnya, aku telah kembali. Jiang Chen tahu tempat itu dengan baik. Dia tahu tangga dan setiap jengkal istana. Sudah ratusan ribu tahun, namun ingatan mengalir ke dalam benaknya seperti baru kemarin.